Umum itu dari balik jendela lah, khususnya kakaknya si Doni mengatakan itu sering seperti ada suara orang melangkah dengan langkah kaki yang pelan sekali. Yo, kalau didengar dari langkah kakinya seperti kayak langkah kaki nyeret. Jadi terdengar seperti ini. Srek. 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 Disinilah kepanikan mulai muncul. Dia memeriksa denyut nadi. Denyut nadinya sudah tidak ada lagi. Dia memeriksa napas, ternyata almarhumah sudah meninggal dunia di tempat. Pada satu malam, salah satu warga melihat banyak sekali wanita yang menggunakan pakaian pengantin itu berdiri di depan rumah Wak Siti. Tapi yang dilihat oleh warga atau tetangga dari Wak Siti ini bukan pengantin bener-beneran. Itu adalah sosok arwah atau ya boleh dikatakan hantu lah. Hantu yang menggunakan pakaian pengantin. Beliau pun mencoba untuk mendekati pintu kamar tersebut. Beliau di sini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di dalam itu ketika mendengar ucapan salam dari Pak Kiai, itu terdengar suara semakin gaduh. Dan di sini yang tadinya cuma terdengar suara barang-barang jatuh dari dalam, ditambah lagi di sini seperti suara orang sedang marah. Suara geraman yang sangat menakutkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, tapi berbeda. Cerita yang dibagikan oleh sahabat kita ini bukan merupakan sebuah kisah yang dikirimkan melalui email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Kali ini, kisah yang saya dapat dibagikan langsung oleh salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang ada di kota Jambi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 15 Juni, seorang sahabat sebuah kisah misteri datang ke studio menemui saya. Tujuan beliau datang ke studio sebuah kisah misteri ya pertama untuk silaturahmi, untuk ngobrol-ngobrol sama saya, dan beliau di sini menceritakan sebuah kisah misteri yang beliau ingin bagikan. Nah, ketika beliau menceritakan sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali, saya langsung meminta kepada sahabat kita yang tidak ingin disebutkan namanya. Di sini kita samarkan saja sebagai Doni. Saya minta lah sama si Doni, Don, ya lebih baik kita podcast saja. Saya bilang, kamu ceritakan langsung pengalaman misteri ini ke sahabat-sahabat semua. Tapi di sini si Doni menolak dengan beberapa alasan yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Intinya si Doni ini tidak mau diekspos lah. Dia hanya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang ingin dibagikan ke sahabat-sahabat semua. Kisah yang dibagikan si Doni ini tentang dukun perias pengantin. Dukun perias pengantin yang menggunakan pesugihan. Nah, kisah yang dibagikan sahabat kita Doni ini sangat menarik sekali. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa follow akun Instagram saya Rio.wijaya91 dan akun Instagram sebuah kisah misteri official.
di akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official akan ada yang baru yang tidak ditayangkan di YouTube Riwijaya. Jadi follow akun Instagram, linknya sudah saya siapkan di box deskripsi. Jadi, bagaimana kisah tentang dukun perias pengantin yang menggunakan pesugihan? Simak hanya di Sebuah Kisah Misteri. Mungkin di sini dengan kalimat dukun perias pengantin, sahabat-sahabat mungkin bertanya-tanya, apa sih maksud dari dukun perias pengantin? Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Kalau di Jambi, perias pengantin atau tukang make up lah bahasanya ya, ini disebut sebagai dukun perias pengantin. Karena dukun perias pengantin ini sebelum dia mendandani wanita yang ingin melangsungkan resepsi pernikahan, memang ada beberapa ritual yang dilakukan. Yang pertama, tujuan ritual-ritual yang dilakukan ini pertama untuk melancarkan, untuk merias pengantinnya ya. Yang kedua, intinya nih, agar si wanita ini terlihat ketika duduk bersanding, kalau kami orang Jambi bilang, duduk di pelaminan ya, itu wajahnya berubah. Ya, terlihat berseri, terlihat cantik lah intinya. Jadi dengan ritual-ritual seperti itu, perias pengantin di Jambi itu dikatakan atau disebut sebagai dukun pengantin. Nah, setiap dukun perias ini ritual-ritualnya berbeda. Semuanya ada pegangan masing-masing lah. Semua punya istilahnya yo tata cara sendiri lah, ritual-ritual sendiri lah. Nah, jadi kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Doni ini ya tentang dukun perias pengantin ini terjadi berlatar waktu kurang lebih sekitar 6 tahun yang silam. Yang mana pada saat itu kakaknya sahabat kita Doni ini, kakak perempuannya ya, ini melangsungkan resepsi pernikahan. Seperti biasa, sebelum mempelai wanita melangsungkan resepsi pernikahan, pihak keluarga ikut serta untuk membantu ya, mempersiapkan ya, mulai dari acara dekorasi, mulai dari cateringnya, mau masak sendiri atau pakai catering. Nah, termasuk memilih siapa perias untuk si mempelai wanita. Karena dari pihak wanita otomatis menginginkan anaknya ketika duduk bersanding wajahnya itu berubah, terlihat cantik. Jadi keluarga dari si Doni memilih salah satu dukun perias yang sudah ternama lah ya, yang mana rumah dari dukun perias ini letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya si Doni. Doni bilang kalau menggunakan sepeda motor ya, itu jaraknya kurang lebih sekitar 7-10 menit lah dari rumahnya si Doni menuju ke rumah dukun perias pengantin. Nah, dukun perias pengantin ini kita sebut saja namanya Siti. Ya, Wak Siti lah kita sebut di sini, karena di Jambi kalau kami itu menyebut wanita yang usianya sudah di atas 50 tahun itu biasanya dengan sebutan Wak. Nah, Wak Siti ini memang seorang dukun perias pengantin yang sudah dikenal banyak orang lah, karena ketika dia merias pengantin boleh dikatakan 100% wajah dari mempelai wanita itu berubah. Itulah kehebatan dari Wak Siti. Singkat cerita di sini ya, keluarga dari si Doni yang pergi ke rumah Wak Siti pada hari itu untuk menentukan tanggal kapan Wak Siti ini merias kakaknya si Doni. Yang pergi ke sana Doni, kakaknya yang mau dirias, calon suami kakaknya dan ibunya dari si Doni. Mereka berempat pergi ke sana dengan mengendarai sebuah mobil. Sesampainya di rumah Wak Siti, ibunya dari si Doni ini langsung to the point lah ya, mengatakan kepada Wak Siti, "Wak, nih anak perempuan saya ya, beberapa bulan lagi mau melaksanakan resepsi pernikahan. Jadi saya mau Wak Siti yang ngedandanin." Karena ya bukan mendengar dari obrolan tetangga lah kalau hasil rias dari Wak Siti ini memang sangat luar biasa sekali. Di sini ibunya si Doni langsung meminta, "Tolonglah Wak, ya, gimana caranya nanti ketika di hari H, ketika resepsi pernikahan anak saya, wajah anak saya ini terlihat bersih, terlihat bersinar." Nah, Wak Siti di sini hanya tersenyum menanggapi permintaan dari ibunya si Doni dan berkata, "Kalau itu yang kamu minta,
Yo, kamu datang ke orang yang tepat. Memang itulah profesi yang saya geluti. Nah, singkat cerita di sini, hari sudah ditentukan. Negosiasi harga pun sudah didapatkan. Doni mengatakan di sini biaya untuk merias wajah kakaknya, ya, untuk membayar biaya Wak Siti sebagai dukun perias pengantin. Ini biayanya memang agak berbeda lah kalau dibandingkan dengan perias-perias pengantin yang ada di luar sana. Nah, jadi sebelum keluarga dari si Doni ini pulang, Wak Siti berpesan kepada kakaknya Doni, 10 hari sebelum resepsi, kamu datang ke sini lagi. Karena ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Jadi singkat cerita aja ya, di sini Doni mengatakan 10 hari nih sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan, Doni di sini mengantarkan kakak perempuannya pergi lagi ke rumah Wak Siti. Sesampainya di rumah Wak Siti, Wak Siti sudah menunggu dengan 2 orang asistennya. Jadi Wak Siti di sini mengatakan kepada kakak perempuannya si Doni, kamu hari ini mau saya mandikan. Jadi pertama, ritual yang dilakukan oleh kakaknya si Doni ini untuk mandi kembang. Di rumah Wak Siti itu disediakan ya satu kamar khusus, tempat kalau ada tamu datang ya, calon inilah istilahnya calon mempelai lah yang ingin didandanin sama Wak Siti, itu masuk ke sebuah kamar. Kamar yang disiapkan Wak Siti ini itu yo rapi sekali, layaknya seperti kamar pengantin baru. Di kamar itulah Wak Siti ini menyimpan properti-propertinya untuk merias pengantin. Doni di sini melihat properti yang ada di kamar itu memang sangat menarik sekali. Properti-properti untuk merias pengantin yang digunakan Wak Siti ini memang kalau boleh dikatakan di 6 tahun yang lalu Doni bilang itu sudah menjadi barang-barang antik. Sudah susah ditemukan. Mulai dari pakaian pengantin. Ya, kalau di Jambi itu kan pakaian adatnya itu pakai baju itu memang agak sedikit glamor. Baju yang berwarna merah. Terus juga perhiasan-perhiasannya itu langka sekali lah di zaman itu. Bahkan di zaman sekarang di tahun 2022 sudah jarang ya orang yang masih menyimpan barang-barang seperti itu. Dan Doni di sini mengatakan ketika beliau masuk ke kamar tempat Wak Siti menyimpan properti-properti itu, nggak tahu kenapa Doni ini bulu tengkuknya seperti ada yang niup. Dingin dia bilang. Nah, ketika Doni ini merasa bulu tengkuknya merinding, ya, dia melihat di sekelilingnya, aura dari kamar itu karena gelap, ya, pencahayaan lampunya kurang. Doni di sini melihat, wah, ini kamar berisi, dia bilang. Pasti di kamar ini ada khodamnya. Nah, ketika Doni tengah memperhatikan satu persatu barang yang dipajang sama si Wak Siti, matanya si Doni ini tertuju kepada satu titik. Jadi di sudut kamar, di samping ranjang itu ada rak, ya, rak yang bertingkat seperti ini. Doni di sini memperhatikan dari rak pertama. Itu isinya kalau kalau di Jambi itu kayak untuk mahkota gitu ya. Pakaian adat itu ada untuk di bagian kepala, itu disusun rapi. Nah, di bagian kedua itu ada sanggul. Di bagian ketiga itu ada alat make up, tapi alat make upnya itu kalau dilihat dari packingnya ya, dari wadahnya, itu alat-alat make up zaman dulu. Nah, Doni di sini mengatakan, mungkin itu cuman koleksi. Nggak mungkin digunakan lagi, udah expire lah, udah tua sekali lah umur alat makeup itu. Doni di sini bingung, sebenarnya ini kamar apa? Kok aneh, dia bilang. Nah, setelah Doni memperhatikan sekitar, Wak Siti di sini memanggil kakak perempuan si Doni. Yuk, kita mandi ke belakang. Nah, Doni di sini mengantar kakaknya pergi ke belakang. Yang memandikan kakaknya Doni itu adalah 2 orang asisten dari Wak Siti. Di dalam kamar mandi sudah disiapkan gentong. Gentong yang terbuat dari tanah liat yang ukurannya besar. Di dalam gentong itu sudah ada jeruk yang dipotong, dibelah 2. Di dalamnya juga sudah ada kembang setaman. Dan kakaknya si Doni ini pun dimandikan. Setelah dimandikan, setelah kakaknya Doni ini kembali menggunakan pakaian, Wak Siti menyuruh kakaknya Siti masuk lagi ke kamar. Ya, ke kamar tempat Wak Siti menyimpan properti pengantinnya.
Nah, Doni di sini melihat kalau Wak Siti itu memberikan botol kecil. Ukurannya Doni bilang ya kurang lebih seginilah, 2 ruas jari. Di dalam botol itu ada minyak bening. Nah, minyak yang dimaksudkan di sini kalau orang Jambi bilang itu minyak duyung. Yo, minyak itu memang aromanya agak beda lah. Yo, minyak itu biasa digunakan kalau untuk orang mandiin keris, mandiin barang-barang pusaka lah. Minyak itu dicampurkan ke dalam air untuk memandikan benda-benda pusaka tersebut. Tapi di sini Wak Siti mengatakan kepada kakaknya si Doni, nanti setiap kamu sudah mandi, mau mandi pagi atau mandi sore, minyak ini kamu oleskan di bagian alis, di bagian dagu, dan jangan lupa di bagian leher. Kamu oleskan sedikit saja. Nah, jadi kakaknya Doni pun, ya Wak, saya nggak bakal lupa akan mengoleskan minyak ini. Setelah kakaknya si Doni ya mendapatkan minyak itu, Wak Siti pun di sini menuturkan beberapa pantangan yang harus dilakukan oleh kakaknya si Doni. 2 di antara beberapa pantangan yang disebutkan oleh Wak Siti. Yang pertama, selama 10 hari sebelum resepsi pernikahan, kakaknya si Doni ini tidak boleh memakan pisang. Baik itu pisang yang diolah ataupun pisang yang masih mentah. Dan yang kedua, setelah kakaknya si Doni ini pulang dari rumah Wak Siti, kakaknya Doni ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk keluar rumah jauh-jauh. Beliau udah nggak boleh pergi ke pasar lagi. Beliau udah nggak boleh pergi ke rumah teman-teman ya, atau nongkrong sama teman-teman. Ya boleh dikatakan seperti dipingit lah, biar orang nggak banyak terlalu melihat. Jadi kakaknya si Doni ini cuma di rumah saja, ya, itu selama 10 hari. Sebelum acara resepsi pernikahan. Setelah mendapat pantangan yang diberikan oleh Wak Siti, mereka pun di sini berpamitan untuk pulang. Singkat cerita di sini, 10 hari pun sudah berlalu. Tibalah di mana hari resepsi pun akan segera dilakukan. Acara resepsi pernikahan di Jambi itu dimulai di pagi hari. Ya, ada 2 acara. Acara di pagi hari itu adalah acara ini ya, pihak-pihak dari laki-laki atau pihak perempuan di rumah masing-masing nih. Sebelum mempelai laki-laki datang ke rumah si mempelai wanita, pihak laki-laki di rumahnya itu mengadakan yasinan untuk melepas si mempelai laki-laki. Begitu juga mempelai perempuan. Ini tua-tua kampung, semuanya berkumpul membacakan ayat suci Al-Quran. Biasanya yo mereka ini, kalau bahasa Jambi itu barzanzi. Jadi ada seorang ini ya, pembaca Al-Quran lah. Di sini dia membacakan ayat suci Al-Quran. Biasanya itu diiringi juga dengan alat-alat musik seperti marawisan. Jadi di pagi hari acara itu digelar duluan. Nah, ini berjalan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam. Setelah acara itu selesai, barulah ya kurang lebih sekitar jam 11 siang, iring-iringan dari mempelai laki-laki datang. Ya, dengan diiringi biasanya dengan kompangan. Kalau kami orang Jambi itu datang masuk ke rumah mempelai wanita, dan pihak dari mempelai wanita ini menyambut kedatangan dari mempelai laki-laki. Nah, di sini resepsi pernikahan itu kan dilakukan pagi. Jadi untuk dandan itu dilakukan di subuh hari, kurang lebih sekitar jam 4:30 pagi. Wak Siti ini sudah datang dengan 2 orang asistennya. Doni di sini yang menyambut kedatangan Wak Siti. Doni di sini melihat barang-barang yang dibawa sama Wak Siti ini cukup banyak. 2 peti yang ukurannya besar, ya, 2 peti itu 2 koper. Tapi koper zaman dulu itu dibawa sama asistennya, dan beberapa perintilan lain. Karena selain Wak Siti ini merias wajah dari kakaknya si Doni, Wak Siti di sini juga mempersiapkan pakaian untuk mempelai wanita. Jadi barang bawaan itu dibantulah sama si Doni bawa masuklah ke kamar pengantin. Nah, di dalam kamar pengantin yang biasanya kalau ada tukang make up yang mendandani mempelai wanita, ini siapa saja yang mau melihat ya boleh-boleh aja, masuklah ngelihat. Baik itu pihak dari ibu wanita atau keluarga-keluarga, itu biasanya boleh ngelihat. Tapi di sini ketika Wak Siti datang,
masuk ke kamar pengantin dengan kakaknya si Doni. Dua orang asisten dari Wak Siti ini menjaga pintu. Setiap ada yang masuk, mereka mengatakan siapapun tidak boleh masuk ketika Wak Siti sedang mendandani pengantin. Di sini aneh, Doni katakan, nggak pernahnya ya dengar kalau pengantin di make upin itu nggak boleh dilihat. Nah jadi, keluarga dari si Doni iya aja lah. Yang penting Wak Siti ini fokus mendandanin si kakaknya si Doni, dan hasil make upnya sesuai dengan apa yang diinginkan pihak keluarga. Dari jam 4:30 pagi, Wak Siti mendandani kakaknya si Doni ini kurang lebih sekitar jam 7:30. Di depan rumah itu tua-tua kampung, warga kampung ini sudah memulai acaranya ya. Ada yang baca ayat suci Al-Quran tadi sudah dimulai. 7:30 pagi, barulah pintu kamar pengantin dibuka. Barulah si Doni ini diperbolehkan masuk. Ibunya si Doni diperbolehkan masuk untuk melihat hasil riasan dari Wak Siti. Jujur di sini Doni mengatakan, ketika Doni masuk melihat kakak perempuannya ini sudah menggunakan baju pengantin, wajahnya sudah full make up. Jujur di sini Doni mengatakan, kemampuan Wak Siti, wanita yang sudah berusia kurang lebih sekitar 58 tahun, ini memang sangat luar biasa sekali. Wajah dari kakaknya si Doni 180 derajat berubah. Terlihat di situ aura yang terpancar dari wajah pengantin. Doni di sini sempat pangling. Dia berdecak kagum. Dia sangat kagum sekali lah dengan kemampuan dari Wak Siti. Singkat cerita di sini, seluruh rangkaian resepsi pernikahan ya dari kakaknya si Doni pada hari itu semuanya sudah selesai. Nah, ketika resepsi pernikahan berlangsung, ini Wak Siti masih stay ya, masih tetap di rumahnya si Doni. Tapi yang anehnya lagi di sini, Wak Siti itu puasa dari pagi hari. Wak Siti itu sama sekali nggak makan, sama sekali nggak minum. Ketika siang hari, ya Doni yang diperintahkan oleh ibunya, Don, sini. Wak Siti mana? Wak Siti di kamar kakak, di kamar pengantin. Doni bilang kan, itu bawain lauk, bawain nasi. Suruh Wak Siti makan sama asistennya. Mereka belum makan loh dari pagi. Jadi si Doni tadi datang lah, ya, bawa nampan yang berisi nasi dalam bakul, lauk-lauknya lengkap, datang lah masuk ke kamar pengantin. Ketika nampan itu diletakkan di hadapan Wak Siti dengan dua orang asistennya, Wak Siti langsung berdiri dan berkata kepada Doni, "Nak, bawa keluar saja makanan yang kamu bawa. Kami sedang puasa." Doni di sini agak heran loh, kok orang sedang pesta di hari Minggu, kok Wak Siti puasa? Di dalam hati Doni cuma berpikir, oh mungkin ini ritual agar dandanan dari Wak Siti ini bisa memancarkan aura lah, seperti apa yang sudah dilihat sama Doni. Lah, Doni di sini karena diperintahkan makanan itu disuruh dibawa keluar lagi, dibawa keluar lagi lah sama si Doni, dan Doni pun meninggalkan kamar pengantin. Jadi setelah resepsi pernikahan selesai pada hari itu, tamu-tamu undangan semua sudah pulang, kurang lebih sekitar jam 6 sore, hampir mau masuk maghrib. Pakaian yang digunakan oleh kakaknya si Doni ini dilepaskan. Tapi di sini Wak Siti mengatakan make up-nya jangan dihapus dulu. Ya, make up-nya pagi besok. Kamu mandi sekalian barulah make up-nya dihapus. Nah, ini agak aneh juga. Yang biasanya di mana-mana, ketika resepsi pernikahan sudah selesai, itu make up-nya dihapus, tapi di sini Wak Siti nggak boleh, malah make up itu disuruh dibawa tidur. Nah, karena apa yang dikerjakan sama Wak Siti ini memang sudah terbukti dan sesuai harapan dari pihak mempelai wanita. Ketika orang datang, tamu undangan datang, berdecap kagum melihat wanita yang duduk bersanding. Wajahnya itu memang memancarkan aura yang sangat berbeda sekali, dan kakaknya si Doni pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Wak Siti. Pada hari itu make up-nya tidak dihapus.
di pagi harinya lah, keesokan harinya, baru make up itu dihapus. Nah, jadi setelah semua berlalu, memang tidak ada lagi lah hubungan Wak Siti ini dengan keluarganya si Doni. Tapi setelah hari resepsi pernikahan itu, banyak kejadian-kejadian yang aneh terjadi di rumahnya si Doni, di rumah sang pengantin baru. Dimulai dari 4 hari setelah resepsi pernikahan berlangsung. Kakaknya Doni yang statusnya sekarang sebagai pengantin baru. Terlihat lah ya wajah senang dari wajah sepasang pengantin baru. Doni mengatakan, yo nggak usah dijelasin lah bang, apa yang mereka senengin gitu kan. Terlihat ya wajahnya seger gitu kan. Tapi di sini kakaknya si Doni ya, kakak perempuannya ini mengeluhkan. 4 malam sudah kejadian ini terjadi. Itu lewat dari jam 1 malam. Sering terdengar dari samping jendela kamar ya. Posisi kamar kakaknya si Doni ini kan di depan. Kamar pengantin itu di depan. Nah, jadi di depan kamar pengantin itu ada jendela. Jendela yang langsung ke arah luar, arah jalan ya, jalan umum. Dari jalan umum itu, dari balik jendela lah, khususnya kakaknya si Doni mengatakan, itu sering seperti ada suara orang melangkah. Dengan langkah kaki yang pelan sekali. Yo, kalau didengar dari langkah kakinya, seperti yo, kayak langkah kaki nyeret. Jadi terdengar seperti ini. Srek, srek, srek. Tapaknya itu menyeret. Itu sering sekali terdengar di tengah malam. Kejadian yang janggal selanjutnya di kamar pengantin, di kamar kakaknya si Doni. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terlihat ada seekor tokek. Tapi entah kenapa, setelah resepsi pernikahan berlangsung, di kamar itu ada tokek. Tapi ketika kakaknya Doni melihat ada tokek yang sedang ada di dinding, dia mengatakan kepada suaminya, "Bang, bangun bang, bang, bangun. Itu ada tokek bang." Nah, ketika suami dari kakaknya si Doni ini bangun untuk melihat tokek yang ditunjuk, itu tokeknya nggak ada. Tiba-tiba hilang. Nah, itu keanehan yang sering sekali terjadi selama 4 malam setelah resepsi pernikahan berlangsung. Ketika cerita ini disampaikan kepada ibunya si Doni, ibunya Doni cuma menganggap, mungkin kamu masih kecapean kali. Karena sebelum resepsi pernikahan, kan kamu semua yang mempersiapkan acara itu. Jadi, kamu istirahat lebih banyak. Jangan keluyuran dulu. Kalau mau keluar, keluar ke rumah keluarga nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh dulu lah mainnya. Karena pengantin baru itu pamali jalan jauh-jauh. Karena namanya pengantin baru itu, kalau kami orang Jambi itu masih amisan. Masih banyak sekali bala yang akan mereka hadapi. Pantang untuk pergi jauh-jauh sebelum lepas 40 hari. Jadi kakaknya si Doni menganggap apa yang disampaikan ibunya ini tahayul. Bu, zaman sekarang jangan disamain sama zaman dulu. Ya enggak masalah lah, aku kan pergi nggak sendirian, aku kan ditemenin sama suamiku. Ya udah, kalau kamu nggak percaya terserah kamu. Tapi hati-hati, karena tokek atau cicak besar itu kalau dalam rasian mimpi itu kan memang bertanda nggak baik. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi kepada kakaknya si Doni ini sudah ada petanda buruk, tapi kakaknya si Doni ini tidak percaya. Lalu di sini 4 hari setelah resepsi pernikahan sudah berlalu, beliau mengalami beberapa kejadian janggal. Tepat di 12 hari setelah resepsi pernikahan, kakaknya Doni meninggal dunia. Ketika keluar rumah, kakaknya Doni ini mengajak suaminya sekitar jam 8 malam untuk pergi nyari makan malam. Pada saat itu, Doni ada di rumah, bapaknya Doni ada, ibunya ada, dan Doni ini memiliki seorang adik laki-laki yang berusia 14 tahun. Sebelum kakaknya keluar,
Ya. Kakaknya ini bertanya, "Bu, Pak, Dek, aku mau keluar nyari makan. Kalian ada yang mau nitip enggak? Kali aja mau makan apa gitu kan? Bolehlah titip, nanti sekalian aku beli." Tapi karena mereka yang ada di rumah ini semuanya sudah makan malam, mereka tidak ada yang menitip apa-apa, kecuali adik laki-laki Doni yang berusia 14 tahun. Adik ini mengatakan kepada kakak perempuannya, "Aku mau, Kak, tapi aku nggak tahu mau beli apa. Terserahlah, apa yang kakak makan, aku mau." Ya, jadi permintaan dari adiknya si Doni ini yang berusia 14 tahun itu, makanan yang dimakan kakaknya di luar sana itu mau dibawa pulang. Cuman itu yang dipesan. Nah, jadi kakaknya ini pergilah dengan suaminya mengendarai sebuah sepeda motor. Menurut kesaksian dari suami almarhumah lah kita katakan di sini, almarhumah kakaknya si Doni ini, ketika beliau mengendarai sebuah sepeda motor, itu nggak kencang, pelan, ya kurang lebih sekitar 50 km per jam lah. Pelan dia mengendarai sepeda motor itu, tapi nggak tahu kenapa. Sekelibat depannya seperti ada bayangan putih yang menyeberang dan dia pun lepas kontrol. Padahal ya, sepeda motor yang dibawanya itu pelan, jatuhnya pun yo pelan, nggak terlalu parah. Tapi kok yo bisa? Almarhumah yang dibonceng meninggal dunia tanpa ada luka yang serius. Seketika dia terkejut ya, melihat ada sekelibat bayangan putih, motornya jatuh, ya, suami dari almarhumah jatuh dan almarhumah pun jatuh. Nah, setelah jatuh, otomatis lah suami dari almarhumah ini panik. Dia langsung mendekati istrinya, dibangunin lah, "Dek, Dek, bangun, kamu nggak apa-apa kan?" Tapi almarhumah ini sama sekali tidak merespon. Disinilah kepanikan mulai muncul. Dia memeriksa denyut nadi. Denyut nadinya sudah tidak ada lagi. Dia memeriksa napas, ternyata almarhumah sudah meninggal dunia di tempat. Ini membuat satu keluarga itu shock. Lu kok bisa? Kecelakaan kecil seperti itu bisa merenggut nyawa. Nah, jadi ketika jenazah dibawa ke rumah, menurut pengakuan dari suami almarhumah kakaknya Doni, dia masih melihat bayangan putih itu seolah-olah mengikuti mereka. Tapi di sini dia nggak bisa memastikan wujud dari bayangan putih itu apa, dia nggak tahu. Cuma bayangan putih aja yang terlihat di matanya. Bayangan putih itu tiba-tiba sekelibat lewat. Wujudnya nggak jelas apa. Singkat cerita di sini, prosesi pemakaman dari almarhumah kakaknya Doni pun berlangsung. Tangis haru, pecah lah ya ketika prosesi pemakaman, terutama di pihak mempelai wanita. Doni di sini sama sekali nggak nyangka. Baru 12 hari bahagia dilalui oleh kakak perempuannya, tapi nggak tahu tragedi ini bisa terjadi. Awalnya di sini keluarga dari si Doni menganggap, ini sudah takdir. Takdir Allah sama sekali tidak bisa, nggak bisa ditunda. Yang namanya ajal itu nggak bisa ditunda-tunda. Ketika sudah ditetapkan dan ditentukan, kapan, di mana hari kita lahir, dan kapan nyawa kita akan diambil sama Allah, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Keluarganya menganggap kalau ini sudah takdir dari almarhumah. Setelah prosesi pemakaman selesai, acara yasinan dilakukan 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari dilakukan ya. Acara yasinan di rumah mempelai wanita. Nanti di hari ke-7 yasinan lagi, di 40 acara yasinan lagi, dan di hari ke-100 lah baru yasinan lagi. Nah, jadi setelah di hari ke-100 acara yasinan digelar ya untuk mengingat, mendoakan kepergian dari almarhumah kakaknya Doni. Terdengar berita duka. Berita duka ini datang dari rumah Wak Siti. Wak Siti meninggal dunia. Nah, jadi gini, kematian dari Wak Siti ini ada kaitannya.
kaitan erat dengan kematian almarhumah kakaknya si Doni. Ketika mendapat kabar kalau Wak Siti, dukun perias pengantin, meninggal dunia, otomatis di sini keluarga dari si Doni ini, mereka turut berbelasungkawa. Mereka pun datang untuk melayat ke rumah almarhumah Wak Siti. Di rumah almarhumah Wak Siti ada sebuah kisah yang terbongkar dari kehidupan Wak Siti. Apa yang dilakukan oleh Wak Siti? Yang mana sebelumnya, ketika ibunya si Doni ini sedang sibuk nyari siapa sih yang cocok atau siapa yang pantas nanti untuk merias wajah anakku ketika resepsi pernikahan. Di sini gambaran Wak Siti ini sudah terlintas lah di pikiran ibunya si Doni. Tapi untuk lebih yakin lagi siapa orang yang tepat, ibunya Doni ini sempat bertanya lah sama teman-teman dekatnya, sama tetangga-tetangga, kalian ada yang kenal nggak siapa dukun perias pengantin yang bagus? Oh, sini, banyak yang mengasih referensi, tapi tetap kekeh. Ibunya si Doni ini tetap dengan pendiriannya, dan ibunya si Doni mengatakan, aku udah dapat gambaran kalau Wak Siti yang ngerias anakku untuk pernikahan nanti, kira-kira bagus nggak? Salah satu teman dari ibunya si Doni mengatakan, jangan Wak Siti, kamu emang nggak tahu cerita-cerita wanita-wanita nih, pengantin-pengantin yang setelah dirias oleh Wak Siti. Cerita apa? Ibunya Doni di sini nanya Banyak cerita yang aku dengar. Pengantin-pengantin yang dirias sama Wak Siti ini banyak sekali mengalami kejadian-kejadian aneh. Banyak yang meninggal. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh teman dari ibunya si Doni, dia nggak percaya. Kamu, masa iya ada kaitannya orang ngedandanin untuk pengantin dengan kematian? Nggak ada lah hubungannya. Ibunya si Doni sama sekali tidak mau dengar dan tidak mau percaya apa yang dikatakan oleh temannya ini. Memang iya. Setelah si Doni ini mencari tahu lebih dalam lagi tentang siapa Wak Siti ini, bertanyalah kepada orang-orang. Memang iya, pengantin-pengantin baru yang setelah didandanin sama Wak Siti ini, setelah beberapa bulan mereka menikah. Ini banyak sekali kejadian aneh, meninggal secara nggak wajar lah, seperti yang dialami oleh almarhumah kakaknya si Doni. Kalau nggak mati, mereka cerai. Pokoknya pernikahan mereka itu nggak berlangsung lama. Seolah-olah Wak Siti ini menyimpan satu rahasia lah dengan apa yang telah beliau lakukan. Nah, jadi setelah mereka melayat lah ke rumah almarhumah Wak Siti, yang namanya orang melayat ke rumah duka, ini rame. Tetangga-tetangga dari almarhumah Wak Siti ini rame ngelayat. Pihak yang perempuan, laki-laki ini pada ngumpul. Ketika si Doni ini sedang duduk di luar, ibunya masuk untuk melihat jenazah dari almarhumah Wak Siti. Doni nunggu di luar, ngobrol lah sama bapak-bapak, tetangga-tetangga dari almarhumah Wak Siti. Selenting di sini, Doni ini mendengar cerita dari beberapa bapak-bapak lah yang sedang duduk, menceritakan kematian dari Wak Siti. Sebelum Wak Siti meninggal dunia, sakitnya itu aneh sekali. Wak Siti yang tiba-tiba jatuh, badannya tidak bisa digerakkan, layaknya seperti orang stroke. Di sini Wak Siti mengeracau dalam arti kata, ngomong yang ngelantur, ngomong yang nggak jelas. Seolah-olah Wak Siti ini tengah dirasuki oleh makhluk gaib. Dia nggak bisa kenal siapa-siapa. Wak Siti sudah dicoba untuk diruqyah. Kalau orang Jambi itu bardah namanya. Ketika seseorang sedang sakit parah, sedang istilahnya sedang menghadapi sakaratul maut lah. Jadi orang-orang tua itu kan tahu kalau orang sakit sudah istilahnya waktunya sudah dekat untuk meninggal dunia, tapi susah sekali lah meninggalnya.
Jadi kalau di Jambi itu ada nama tradisi itu barda. Jadi dibacakan Yasin sebanyak beberapa kali. Nah, bagian genteng tempat orang yang sakit ini tuh dibuka dengan tujuan ya kalau memang yang sakit ini bisa sembuh, ya tolonglah Allah berikan pertolongan untuk segera disembuhkan. Tapi kalau memang ajalnya sudah dekat, orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang melakukan bardah ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan, jangan disiksa. Karena orang yang menghadapi atau tengah menghadapi sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Kita yang melihat itu nggak sanggup. Seperti apa yang dialami oleh Wak Siti. Wak Siti ini seperti kesakitan, mengeracau, ngomong itu nggak jelas. Terkadang Wak Siti ini berteriak, kadang Wak Siti ini menangis. Pihak keluarga dari Wak Siti bingung dengan apa yang harus dilakukan. Barda sudah dilakukan, tapi kondisi dari Wak Siti ini sama sekali tidak ada perubahan. Sakit yang dialami oleh Wak Siti ini berlangsung kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu Wak Siti ini sangat tersiksa sekali, beliau pun menghembuskan napas terakhir. Tapi sebelum Wak Siti menghembuskan napas terakhir, ada sebuah kejadian yang menghebohkan warga. Pada satu malam, salah satu warga melihat banyak sekali wanita yang menggunakan pakaian pengantin itu berdiri di depan rumah Wak Siti. Banyak sekali, ratusan orang. Tapi yang dilihat oleh warga atau tetangga dari Wak Siti ini bukan pengantin bener-beneran. Itu adalah sosok arwah atau ya boleh dikatakan hantu lah. Hantu yang menggunakan pakaian pengantin. Itu banyak sekali. Semuanya wanita. Nah, setelah malam itu, warga melihat kejadian itu. Keesokan paginya, beduk di masjid terdengar pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah Wak Siti. Wak Siti meninggal dunia. Nah, jadi dari Doni ini mendengar pembicaraan bapak-bapak yang ada di tempat Wak Siti ya, di rumah Wak Siti. Doni pun dekat lah, nimbrung ke bapak-bapak yang sedang ngobrol, dan Doni bertanya, memang apa ya Pak sebenarnya terjadi sama Wak Siti? Karena 100 hari yang lalu kakak saya didandanin sama almarhumah Wak Siti mengalami kejadian-kejadian yang cukup aneh. 12 hari setelah resepsi pernikahan dari kakak saya, selama 12 hari itu kakak saya ini mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama pada saat malam hari. Dan di 12 hari setelah kakak saya resepsi pernikahan, setelah Wak Siti mendandaninya, kakak saya meninggal dunia dengan cara yang tidak lazim. Doni bilang, Doni menceritakan semua. Dan salah satu dari orang yang ngobrol di tempat almarhumah Wak Siti ini ngomonglah sama Doni, kalau kamu mau tahu siapa almarhumah Wak Siti, kamu boleh tanya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Siapa Wak Siti? Selain Wak Siti itu sebagai dukun perias pengantin, dipercaya Wak Siti menggunakan pesugihan. Warga-warga yang ada di sana itu udah gak asing lagi dengan pesugihan yang dilakukan oleh Wak Siti. Kami yang tetangga-tetangga dekat sini, kalau anak-anak kami pengantin, kami lebih memilih tukang rias pengantin dari luar daripada menggunakan jasa Wak Siti. Memang Wak Siti itu orangnya baik. Wak Siti nggak pernah mengganggu kami, tapi ritual yang dilakukan Wak Siti lah yang kami takutkan. Pada malam-malam tertentu di malam Jumat, di depan halaman rumah Wak Siti ini ramai. Nggak tahu orang datang dari mana, menggunakan pakaian yang rapi. Entah apalah yang mereka lakukan di halaman rumah ini di setiap malam Jumat tertentu. Mereka melakukan ritual yang cukup aneh. Sempat di sini tua-tua kampung yang ada di sini menegur Wak Siti. Apa yang kamu lakukan meresahkan warga, tapi apa yang disampaikan oleh tua-tua kampung ini sama sekali tidak didengarkan oleh Wak Siti. Terus saja lah ritual-ritual itu dilakukan sama Wak Siti dan kawan-kawannya. Nah, dipercaya di sini
Ya, orang-orang yang datang di malam-malam Jumat tertentu itu adalah orang-orang yang sama-sama melakukan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Wak Siti. Nah, dari sinilah Doni ini percaya ya, kalau Wak Siti ini ada kaitannya dengan kematian almarhumah kakaknya. Setelah si Doni dan ibunya ini melayat ke rumah duka, mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Doni menyampaikan cerita yang dia dapat. Disampaikan kepada pihak keluarganya. Pihak keluarga dari Doni cuma bisa terdiam dan mengatakan kepada Doni, ya sudahlah, semua ini sudah terjadi. Mau diapain lagi? Ya terserahlah. Wak Siti mau menggunakan pesugihan, ya kalau memang ada kaitannya kematian kakak kamu dengan Wak Siti, Allah telah membalas apa yang telah dilakukan Wak Siti. Wak Siti sekarang sudah masuk tanah. Itu yang dikatakan bapaknya si Doni dengan sedikit emosi. Karena mendengar anak perempuan satu-satunya di rumah itu dijadikan tumbal oleh Wak Siti. Tumbal perias pengantin. Nah, jadi apa yang telah terjadi sudah diikhlaskanlah oleh keluarga dari si Doni. Mereka tidak mengaitkan, sama sekali tidak mengaitkan kematian dari kakaknya sebagai tumbal, itu masa bodoh lah. Kematian dari kakaknya Doni, pure itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fakta yang terjadi, kejadian yang istilahnya dicari tahu lah sama si Doni, ini ada kaitannya dengan sebuah ritual pesugihan. Nah, cerita kematian dari Wak Siti ini masih berlanjut, sahabat-sahabat. Jadi setelah Wak Siti ini dimakamkan, di hari pertama ketika keluarga dari Wak Siti ini mengadakan acara yasinan, orang-orang yang tengah membacakan surat Yasin pada malam hari di rumah mendiang almarhumah Wak Siti, mereka semua berlari keluar ketakutan. Jadi begini, mereka semua berkumpul membacakan surat Yasin, mendoakan almarhumah yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka tengah khusyuk membacakan surat Yasin, entah nggak tahu dari arah mana tanah kuburan itu melayang seperti ada yang melempar. Beberapa orang yang tengah membaca surat Yasin itu kaget. Siapa yang lempar aku pakai tanah? Memang betul-betul tanah yang masih kuning dan tanah yang masih basah. Otomatis di sini mereka tahu ini tanah kuburan. Orang-orang yang ada di ruangan tersebut pun lari ketakutan karena ini bukan petanda yang baik. Nah, setelah kejadian pada malam itu, orang tengah baca Yasin dilempar dengan tanah kuburan. Di malam kedua, acara yasinan pun dilakukan lagi. Tapi di sini kejadiannya lebih aneh lagi. Jadi surat Yasin yang dibaca sama orang-orang baca Yasin ini itu dari Pak RT. Ya, itu biasanya disimpan di rumah Pak RT. Itu istilahnya aset RT lah. Jadi setiap ada yang meninggal dunia itu Pak RT pastilah nganterin surat Yasin itu ada 30, bahkan ada sampai 50 surat Yasin diantarlah ke rumah duka. Nah, jadi di hari pertama diantar, surat Yasin itu disimpan sampai di hari ketiga. Karena kan malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu terus tuh continue. Ya, tiap malam yasinan, dan setelah malam ketiga baru nanti yasinan lagi itu di malam ketujuh. Nah, jadi kan surat Yasin itu disimpan lah di rumah duka. Malam pertama acara yasinan kacau, nggak sampai selesai. Karena orang yang membacakan Yasin ini diteror dengan tanah kuburan, dilempar. Tanah kuburan itu masuk ke dalam ruangan, arahnya nggak tahu dari arah mana. Tiba-tiba ada yang kesambit tanah kuburan dan mereka pun ketakutan. Di malam kedua ini lebih parah lagi. Surat Yasin yang disimpan sama anaknya Wak Siti, ya, di ruang tamu itu dibungkus dengan plastik rapi. Ketika warga sudah kumpul untuk membacakan surat Yasin, anaknya si almarhum Wak Siti ini ngambil lah surat Yasin yang disimpannya. Ketika anaknya Wak Siti masuk ke ruang tamu untuk mengambil surat Yasin, surat Yasin yang sudah disusun rapi di dalam plastik ini sudah acak-acakan. Sebagian surat Yasin itu robek, seperti ada yang mengacak-ngacak dan seperti ada yang merobek surat Yasin tersebut.
anaknya Wak Siti pun di sini kaget, bertanya-tanya di dalam hati. Dia bertanya kepada pihak keluarga yang ada di rumah. Ada yang ngeluarin surat Yasin nggak tadi? Atau ada yang main nggak tadi di ruang tamu? Pihak keluarga yang tinggal di rumah itu mengatakan, kami nggak tahu kamu nyimpan surat Yasin itu di mana. Nah, berarti di sini kan intinya ya, nggak ada lah orang yang ngacak-ngacak surat Yasin. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngacak-ngacak surat Yasin dan siapa yang berani merobek surat Yasin? Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji sekali. Nah, karena surat Yasin itu sebagian sudah robek, ya sebagian lagi masih bagus, malam itu acara Yasinan di malam kedua pun diteruskan. Ya, mereka membaca surat Yasin sampai selesailah acara Yasinan di malam kedua. Setelah acara Yasinan di malam kedua ini selesai, mereka pun bubar. Dan di malam Yasinan ketiga, mereka kembali berkumpul. Teror masih terus berlangsung. Jadi kalau acara Yasinan di Jambi nih ya, kalau malam pertama itu makannya nggak makan nasi, cuman makan kue-kuean. Nah, di malam kedua itu ada yang makan nasi, ada juga yang masih makan kue, tapi di malam ketiga itu wajib makan nasi. Ya, itu wajib makan nasi. Jadi pihak keluarga ini dari sore udah masak nasi, masak lauk, tergantung kemampuan lah. Kalau memang pihak keluarga ini mampu, itu biasa pakai daging lauknya, pakai ayam. Kalau nggak mampu istilahnya karena perekonomian lah ya, itu seadanya. Yang penting nasi. Mau nasi pakai kuah gulai ya, yang penting nasi. Itu sudah menjadi sebuah tradisi. Nah, di malam ketiga, karena keluarga dari Wak Siti ini memang berkecukupan lah ya ekonominya, mereka pun masak lah pakai lauk daging, masak gulai, masak rendang. Semuanya sudah disiapkan. Acara Yasinan pun dimulai. Nah, yang aneh di sini, setelah acara Yasinan selesai, mereka kan mau ramah tamah. Mereka mau makan, makanan pun diantar. Tapi sebelum makanan ini sampai ke orang yang membacakan Yasin, tamu undangan yang membaca Yasin, lauk itu kayak mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap sekali. Seperti lauk basi. Jadi, lauk yang keluar dari dapur sampai di hadapan orang yang mau makan ini, makanan itu sama sekali tidak termakan. Siapa yang mau makan lauk basi? Orang bergunjing lah, bertanya-tanya lah di acara Yasinan itu, kok bisa lauk ini basi? Baru berapa jam? Ketika mereka ini tengah sibuk lah membicarakan lauk ini kok bisa basi, dari dalam kamar khusus yang disediakan almarhumah Wak Siti untuk menyimpan alat-alat rias pengantinnya, terdengar suara sangat gaduh sekali. Seperti barang-barang yang ada di sana itu ada yang ngelempar. Dar. Nah, semua orang-orang yang berada di ruang tengah yang mendengar kejadian ini, mereka pun berdiri, panik. Itu siapa di dalam kamar? Anak Wak Siti pun mendekati pintu, memeriksa pintu itu masih terkunci. Nah, mereka ini bertanya-tanya, siapa yang ada di dalam? Jadi di setiap acara Yasinan ini ada salah satu tokoh pemuka agama, Pak Kiai atau Pak Ustadz. Beliau lah yang memimpin acara Yasinan, memimpin untuk membaca doa dan membacakan tahlil. Beliau pun mencoba untuk mendekati pintu kamar tersebut. Beliau di sini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di dalam itu ketika mendengar ucapan salam dari Pak Kiai, itu terdengar suara semakin gaduh. Dan di sini yang tadinya cuma terdengar suara barang-barang jatuh dari dalam, ditambah lagi di sini seperti suara orang sedang marah, suara geraman yang sangat menakutkan sekali. Nah, sebagian orang yang ada di rumah almarhumah Wak Siti yang sudah selesai membacakan Yasin ini, sebagian ketakutan, mereka meninggalkan tempat itu. Tersisalah di sini beberapa orang termasuk pihak keluarga dari almarhumah Wak Siti dan Pak Kiai. Nah, menurut cerita yang didapat sama si Doni,
Pak Kiai di sini mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam, dan Pak Kiai di sini mengatakan, kalau memang di dalam ada sosok ruh, arwah, jin atau setan, atas izin Allah, aku meminta kalian keluar dari sini, jangan menebar fitnah. Otomatis di sini akan menjadi fitnah. Mereka akan beranggapan, warga-warga ini akan beranggapan Wak Siti ini mati jadi hantu. Gentayangan menakut-nakuti warga yang membacakan surat Yasin di rumahnya. Nah, jadi setelah Pak Ustadz mengatakan seperti itu, ya memang keadaan di rumah itu tenang. Ya, tidak ada lagi suara-suara aneh dari dalam kamar, tapi sosok penampakan hantu-hantu pengantin lah kita katakan di sini, itu masih sering terlihat selama 40 hari setelah kematian dari Wak Siti. Warga yang melintas malam hari di depan rumah Wak Siti itu masih sering melihat banyak sekali wanita yang menggunakan pakaian pengantin dengan wajah yang sangat menakutkan. Itu masih sering sekali terdengar. Nah, jadi kisah teror di rumah Wak Siti ini didengar Doni. Doni di sini kembali menyampaikan apa yang dia dengar ke pihak sini, malah pihak keluarga si Doni marah sama si Doni. Kamu jangan bawa lagi lah cerita Wak Siti itu ke rumah ini. Ya sudahlah Don, bapak ibu nggak mau dengar lagi, ya terserah lah. Wak Siti mau mati jadi hantu ya terserah, itu kan karena ulah dia sendiri. Kamu jangan bawa-bawa lagi cerita orang yang sudah mati. Itulah yang dikatakan ibu dan bapaknya si Doni. Nah, jadi itulah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Doni. Jadi sebenarnya saya di sini ingin menyelipkan sedikit video ketika Doni menceritakan kisah ini kepada saya, ya walaupun sudah saya minta izin sama si Doni, Don, kamu ceritalah. Saya record sedikit, saya bilang nanti yo wajah kamu di blur atau yo digelapin lah, yo digelapin ininya wajahnya. Biar sebagai biar suara kamu itu terdengar kalau cerita ini kamu sampaikan kepada saya. Tapi di sini Doni sama sekali tidak mau diekspos. Nggak usah lah bang, abang aja lah yang cerita, cukup abang lah yang cerita. Jadi ini privasi ya, jadi nggak bisa saya memaksa sahabat kita Doni. Tapi alhamdulillah Doni sudah berkenan datang ke studio sebuah kisah misteri untuk menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Dan di sini saya baru sadar ya, kalau di Jambi ini banyak yang menggunakan pesugihan. Kemarin kan sempat saya menceritakan beberapa kejadian ya, cerita pesugihan tuyul yang pernah terjadi di Jambi kan pernah. Nah, ini nambah lagi nih, cerita pesugihan dukun perias pengantin. Jadi menambah wawasan saya untuk lebih banyak lagi menggali cerita-cerita misteri yang ada di tanah kelahiran saya, di negeri Jambi. Untuk sahabat-sahabat mohon supportnya, dan untuk sahabat-sahabat yang dari Jambi khususnya yang mendengarkan kisah ini, saya minta sama sahabat-sahabat untuk DM ke Instagram saya kalau sahabat-sahabat punya cerita misteri. Ayo datang ke studio sebuah kisah misteri, berbagi pengalaman misteri untuk sahabat-sahabat semua. Jadi di sini saya berterima kasih lah sebelumnya kepada sahabat kita Doni dan mengajak sahabat-sahabat semua, khususnya yang untuk yang beragama Muslim, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, khususon almarhumah arwah dari kakaknya si Doni. Semoga beliau tenang di alam sana. Apa yang sudah terjadi itu adalah kuasa dari Sang Ilahi. Wallahu a'lam bishawab, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita Doni menjadi pelajaran ya, bahwa kalau ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang seseorang, pertama, jangan kita ambil kesimpulan tidak baik dulu dan jangan kita benarkan dulu. Poinnya di sini kita telusuri dan kita telisik kebenarannya. Sebenarnya gambaran dari kejadian ini kan sudah didapat sama ibunya si Doni. Mendapat cerita, nggak usah Wak Siti lah yang rias pengantin, cari orang lain saja. Karena sudah banyak sekali gambaran-gambaran terjadi setelah Wak Siti merias pengantin.
pengantin yang dirias sama Wak Siti kalau nggak mati cerai. Itu benar-benar terjadi dan nyata. Tapi gambaran yang sudah didapat sama ibunya si Doni ini, ya, sama sekali tidak didengar. Karena nafsu. Nafsu yang istilahnya menguasai dirinya, tidak bisa menalar mana yang baik, mana yang buruk. Karena ingin anaknya ini tampil perfect. Jasa Wak Siti diambil dan resikonya pun harus diambil juga. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan dari cerita sahabat kita Doni. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, bisa dikirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah nanti kisah sahabat akan saya bagikan di channel Riwijaya Sebuah Kisah Misteri. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kalimat dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat-sahabat, terima kasih yang selalu memberikan dukungan, memberi support agar channel ini dapat berkembang. Akhir kata, di sini saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.